Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, masih ingat dengan koloni Itama saya yang ini? Yang dulu sempat hampir punah karena pengirimannya kurang bagus ya, karena dia banyak yang mati karena tenggelam dalam madunya. Dan sekarang sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, guys. Ini kelihatan drone-nya udah banyak terbang di sekitar sini. Tapi koloni ini rencana akan saya pindah. Kenapa? Karena sudah diincer sama biroy. Jadi dari tadi pagi banyak sekali biroy. Jadi awalnya ada 5 biroy kemarin yang berkumpul di sini. Dan hari ini dia bawa rombongan menyerang ini. Cuma terpaksa biroynya saya usir dengan raket nyamuk. Ya udahlah, saya korban itu biroy saya ya itu. Mungkin ada berapa rombongan itu yang datang, saya usir secara manual, dia balik lagi. Jadi saya usir. Itu kayaknya biroy itu udah mau pecah koloni lagi tuh, satu lagi kotak biroy saya. Oke, balik lagi ke Itama ini saya. Nah tuh udah mulai ada lagi tuh biroy yang dekat tuh kecil itu. Jadi Itama saya ini akan saya pindah aja ke tempat yang lebih aman, yang dia sendiri, nggak gabung-gabung sama biroy. Karena ini dini ya, ini Itama saya, di situ ada biroy tuh biroy. Kemudian kita lihat lagi, yang itu kosong, itu kotak itu kosong, abaikan aja. Nah di situ biroy juga tuh banyak. Jadi nah biroy saya itu kayaknya udah mulai ngincer gitu. Tadi udah saya pasang kotak kosong ini supaya dia ngincer ke sini. Ternyata dia tetap mau ngincer yang ini. Jadi rencana mau saya pindah. Nah prosedur pindah koloni ini caranya adalah dia mindahinnya harus malam. Supaya kenapa? Supaya yang koloni yang berada di luar lagi nyari nafkah gitu udah pulang semua ke rumah gitu. Termasuk yang drone-drone udah masuk semua, baru kita pindah. Tapi kita harus tutup dulu lubangnya nanti. Rencana saya tutup dulu pakai ini supaya dia nggak bisa keluar. Jadi ini seperti kawat nyamuk ya. Akan saya tutup dulu pakai ini. Setelah saya tutup pakai kawat nyamuk tadi, baru saya pindah ke tempat yang baru. Tapi nggak langsung saya buka kawat nyamuknya, karena mindahnya masih jarak dekat ya, masih di sekitar rumah. Kalau mindahnya sampai 3 kilo 4 kilo mungkin bisa langsung dibuka. Cuma kalau di sekitar rumah jarak-jarak dekat gitu, dia akan kembali lagi gitu. Dia keluar di tempat yang baru, dia besok akan kembali lagi ke sini. Dia bingung, dia nah kotaknya kok nggak ada lagi gitu, karena dia sistemnya navigasinya seperti itu. Mungkin pakai daya ingat ya, si lebah ini pakai daya ingat. Jadi saya akan bukanya setelah 2 hari. Setelah 2 hari baru saya buka, sehingga dia ingatannya akan tempat dia yang lama ini udah lupa gitu. Dia akan adaptasi lagi di tempat yang baru, akan mempunyai ingatan yang baru. Seperti itu. Nanti akan saya pindah, insya Allah kalau sempat malam akan saya perlihatkan ya proses pemindahannya ya. Oke, nanti kita tunggu sampai malam. Sekarang hari udah malam, kita akan memindahkan koloni Itama. Waduh, masih ada yang dicorong. Ini sudah saya siapkan untuk penutup corong seperti ini. Saya tidak akan videokan ya proses penutupnya karena saya memegang kamera ini. Tapi saya akan tunggu dia masuk dulu. Ini masih ada yang di luar. Saya ingin dia masuk dulu. Jangan sampai nanti malah dia ketinggal di luar. Oke, ini alat bahannya. Nanti saya tutup, nanti saya videokan setelah ditutup. Nah, ini sudah saya tutup corongnya pakai ini. Tadi langsung saya timpa aja di corongnya karena dia selalu ingin keluar dia pada saat itu. Jadi saya langsung timpa seperti ini. Jadi corongnya masih ada di dalam sebenarnya. Agak tertekan aja sedikit corongnya. Oke, sekarang saya akan pindah ya. Pindah ke tempat yang lain yang agak tersembunyi dari koloni lain. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini dan sekelilingnya saya kasih lem. Lem kalau ada cicak ingin mendekat, karena tempat seperti ini rawan cicak. Karena di atasnya ada atap seperti ini, cicak rawan datang. Nah, di atas itu ada vegetasi sebenarnya. Jadi dia nanti ke vegetasi di atas itu. Nanti 2 hari yang akan datang baru kita buka corongnya
kawat nyamuknya nanti akan kita lihat ya 2 hari kemudian. Jadi ini dia untuk sementara 2 hari ini dia akan makan cadangan makanan dia yang ada di dalam. Cukuplah 2 hari. Oke, sampai ketemu lagi 2 hari ke depan, akan saya teruskan videonya. Sementara yang koloni Itama tadi saya pindah, di sini adalah koloni, bukan koloni sih, saya letakkan kotak kosong. Jadi tujuannya supaya yang biro yang menyerang tadi, yang menyerang Itama saya akan mendekati kotak kosong dan akan misi kotak kosong. Tujuan saya sih gitu, untuk memancing biro ya. Jadi tempat Itama itu kemungkinan besok akan didatangin lagi nih sama si biro, serangan kedua, serangan ketiga ya. Serangan pertama ngutus delegasi dia 5 orang, serangan kedua serangan besar, kemungkinan besok akan serangan besar lagi. Oleh sebab itu saya akan letakkan kotak kosong di sini, diharap bisa, siapa tahu ada yang ingin pecah koloni secara alami masuk ke kota ini. Oke, seperti itulah. Sekarang udah kurang lebih berapa jam ya? Gak nyampe 48 jam sih, sekitar 47 jam lah. Sekarang kita akan coba buka ya. Kasihan juga saya, dia udah lama ini, mudah-mudahan dia udah lupa dengan posisi lamanya dan dia udah bisa dilepas. Jadi jangan sampai dia kembali lagi ke sana gitu. Nah, oke, silakan keluar kawan-kawan. Ya, silakan keluar. Kenali posisi kalian yang baru ini ya, silakan. Oke. Waduh, seger ya. Mantap, mantap. Oke, silakan. Selamat keluar. Nah, ini kurang lebih terpenjara selama berapa jam ya? 46 jam lah kira-kira ya. Sebenarnya saya masih khawatir dia balik lagi ke tempat lamanya itu, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kita lihatlah nanti. Saya takutnya dia ke sana. Nanti kita cek ya, apakah dia kembali lagi ke sana. Ini setelah kurang lebih 46 jam, nggak nyampe 2 hari 2 malam lah. Jadi saya mulainya jam 8, ini jam 4 jam 44 jam lah. 44 jam saya penjarakan. Jadi ini saya bukanya sore. Waktu itu mulai saya tutup pas malam. Mudah-mudahan untuk Itama cukup ya. Karena kalau koloni lain sebenarnya sehari aja udah cukup. Cuma saya nggak tahu kalau Itama. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi masih ada lebah yang nyasar ke sini, Itama. Ada sekitar 8 ekor lebah. Jadi saya pasang kotak kosong di sini. Terus saya tempel propolis untuk menangkap mereka. Nanti saya kembalikan ke tempat yang baru. Demikianlah sharing saya tentang proses pemindahan koloni Itama. Jadi ternyata 44 jam itu kurang lama kan ya. Jadi masih ada koloni yang nyasar di tempat, masih pulang ke tempat lama gitu. Ada 8, tapi nggak banyak sih, paling hanya berapa persen ya, 2% mungkin yang kembali ke tempat lama. Dan dari 8 yang kembali ke tempat lama tadi udah 3 yang berhasil saya kembalikan, jadi bisa saya tangkap terus saya masukin lagi ke dalam sini. Jadi masih ada 5 dan udah saya pancing pakai kotak kosong. Mudah-mudahan dia mau masuk ke kotak kosong tersebut, nanti saya bawa lagi ke sini. Mungkin perlu 3 hari ya. Tahanan kotaknya tuh ditahan dalam kotak itu perlu 3 hari baru cukup. Karena ini saya tahan 2 hari, dia belum semuanya gitu. Jadi maksudnya masih ada yang nyasar yang nggak bisa move on kembali ke tempat lama. Tapi overall ini berhasil sebenarnya. Jadi sebagian besar ya dia mengenali lokasi baru. Saya rasa itu aja sharing saya, semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan yang kita sharing ini untuk sesama pemula seperti saya. Itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.